Nah, pertanyaan Bang Herman ini keren banget ini. Ya, sekarang bagaimana smart farming juga menjawab tantangan El Nino ini? Ya. Jadi gini Bang Herman ya, smart farming itu pertanian cerdas. Pertanian yang dilakukan oleh orang-orang cerdas. Pertanian yang dilakukan dengan cara-cara yang cerdas. Jadi ada yang disebut sebagai smart greenhouse ya. Smart greenhouse itu mengatur microclimate, mengatur nutrisi, mengatur air. Nah, jadi itu makanya disebut smart, pinter ya. Dia bisa mengatur sendiri bahkan. Contoh suhunya. Suhu itu ya itu bisa turun sedikit kalau kita main di pengkabutan. Artinya air disemprot seperti kabut gitu ya. Nah, itu nanti kelembabannya itu akan meningkat, suhu akan turun sampai 2-3 derajat Celcius. Makanya saya tuh gencar banget ini kepada para penyuluh, terutama antisipasi El Nino ini ya. Intinya yang pertama ya, bagaimana kita mendapatkan air alternatif selain dari hujan. Misalkan kita menggunakan air tanah, air bawah tanah, dipompa ke atas sehingga dia bisa mengairi lahan pertanian kita. Atau air permukaan dari sungai misalkan. Sungai yang besar itu walaupun kemarau dia tetap airnya ada. Sodet, belokan ke lahan-lahan pertanian kita, akan masih tetap ada air. Ya, kemudian irigasinya dong. Jangan irigasi lep digelontorin begitu aja. Kalau digelontorin itu yang terbuang banyak. Dari Gedung Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita menghadirkan narasumber Bapak Profesor Dr. Deddy Nur Samsi, Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan Pertanian Sumber Daya Manusia Pertanian, disingkat BPPSDMP. Sekali lagi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Terima kasih Pak Deddy sudah bersedia hadir di Bincang Tipis-Tipis untuk kedua kalinya. Terima kasih Bang Hernan. Selamat pagi sobat-sobat semuanya. Pak, ini kan masih terkait El Nino. Oke, siap. BMKG merilis itu kan tanda kutip agak suram gitu ya kan, akan terjadi kekeringan yang ekstrim. Nah, Bapak sangat gencar di lapangan menggulirkan program smart farming atau pertanian cerdas, pertanian digital. Bagaimana smart farming ini bisa menjawab tantangan soal dampak El Nino ini? Silakan distribusi dulu Pak Prof. Oke, mungkin saya tegaskan lagi ya, BMKG sejak awal tahun ini sudah merilis bahwa tahun ini kita akan kena El Nino mulai dari bulan Juni bahkan bulan Juli ya, mulai dari El Nino lemah. Nah, bulan Agustus September itu El Nino kita maksimal. Ya, mudah-mudahan sih tidak ekstrim, tapi sedang saja ya, sampai sedang. Dan nanti bulan November itu mudah-mudahan El Nino kita ke arah lemah lagi terus menuju normal. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, berbicara El Nino itu kan fenomena alam yang menyebabkan curah hujan di perairan Indonesia ini turun signifikan karena curah hujan kita kesedot oleh Samudra Pasifik yang saat ini sedang menghangat. Nah, kalau curah hujan turun berarti kan hujan juga ya berkurang signifikan toh. Nah, padahal pertanian itu pasti perlu air. Nah, Indonesia termasuk pertaniannya yang mengandalkan air hujan. Nah, sekarang air hujannya turun ya atau berkurang signifikan, berarti irigasi kita juga potensi terancam, sehingga produktivitas pertanian juga berpotensi terancam kalau kita semua tidur. Nah, untuk itu makanya kita tidak boleh tidur. Kita harus antisipasi. Ini Menteri Pertanian kita kan luar biasa tuh. Setiap hari beliau turun ke lapang ya untuk memberikan instruksi agar antisipasi terhadap El Nino ini. Nah, kemudian juga di saat yang sama beliau langsung gencar turun juga ke lapang untuk segera melakukan percepatan tanam, segera juga atur kombinasi varietasnya agar dia itu tidak kekeringan nanti, kan itu intinya. Nah, pertanyaan Bang Herman ini keren banget ini. Ya, sekarang bagaimana smart farming juga menjawab tantangan El Nino ini? Jadi gini Bang Herman ya, smart farming itu pertanian cerdas. Pertanian yang dilakukan oleh orang-orang cerdas.
pertanian yang dilakukan dengan cara-cara yang cerdas. Keren. Berarti bagaimana antisipasi El Nino itu? Ya kita harus lakukan antisipasi pertanian dengan cara-cara yang cerdas. Ya. Itu dia. Contoh nyatanya. Contoh nyatanya adalah kan El Nino ini ya air hujan berkurang signifikan. Ya. Berarti ini air irigasi menjadi sangat mahal. Nah, oleh karena itu kita harus lakukan irigasi itu secara efisien. Jangan buang-buang air. Begitu. Jadi kalau kita lakukan irigasi dengan lep, ya artinya digelontorin begitu saja, air itu banyak terbuang karena infiltrasi ke bawah, karena menguap, karena kemana-mana keluar zona perakaran. Nah, kita harus menggunakan itu yang namanya irigasi tetes, itu yang disebut drip irrigation, irigasi yang paling efisien. Ataupun seed ya. Betul. Sistem Atau irigasi yang tetes. deep irrigation. Ya, kalau bahasa Indonesianya sistem irigasi tetes. Dan saya lihat ada teknologi Pak, saya lihat dia supaya nggak buang air terlalu banyak, jadi kebutuhan air oleh si tanaman itu dikirim sinyal oleh sebuah teknologi. Ya, itu dia. Itu yang namanya smart farming. Itu yang disebut cerdas itu. Kalau cuma butuh 2 tetes, kenapa harus dikasih 6 tetes? Nah, begitu. Itu kan bagian dari penghematan air. Itu menghindari betul-betul untuk penghematan air. Jadi sekarang segala sesuatunya diatur oleh smart farming, diatur oleh Internet of Things dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, artificial intelligence itu begini maksudnya. Jadi nanti di dalam tanah itu dikasih sensor kadar air. Nah, kondisi tanah pun diberitahu oleh teknologi itu. Teknologi sensor itu. Jadi sebetulnya yang diinginkan oleh akar tanaman, kadar air berapa sih? Itu yang disebut sebagai kadar air kapas lapang. Kondisi tanahnya pun bisa disinyal sama teknologi itu, betul, Pak? pakai sensor. Apakah kalau kesuburan dia atau butuh dia ini ketahuan? Itu ada sensor yang lain. Ya, misalnya pakai electrical conductivity. Nah, terkait dengan air, itu namanya ada sensor kadar air. Nah, kalau kadar air kapas lapang, itu berarti cukup untuk tanaman. Tapi kalau kadarnya wilting point atau terlalu kering, tanaman layu. Ya. Nah, pada saat sensor bilang, oh ini wilting point, ini kering, segera irigasi, langsung switch on, air langsung mengalir, gitu loh, sampai dengan begitu sampai kadar lapang, ya, sensor ngomong ini sudah cukup, langsung switch off, tertutup. Jadi kan betul-betul hebat, tidak ada yang terbuang. Saya juga lihat teman-teman di Kementerian Pertanian gencar semacam gerai green house gitu. Ya. Jadi pertanian pun sekarang suhu pun bisa diatur. Karena kemarau kan kadang pasti suhu kan nggak panas. Ini dari suhu pun ini bisa diatur. Jadi ada yang disebut sebagai smart greenhouse ya. Smart greenhouse itu mengatur microclimate, mengatur nutrisi, mengatur air. Nah, jadi itu makanya disebut smart, pinter ya. Dia bisa mengatur sendiri bahkan. Contoh suhunya. Suhu itu ya itu bisa turun sedikit kalau kita main di pengkabutan. Artinya air disemprot seperti kabut gitu ya. Nah, itu nanti kelembabannya itu akan meningkat, suhu akan turun sampai 2-3 derajat Celcius. Ini menarik karena Bapak saya lihat lebih condong ke adaptasi. Setelah tadi antisipasi, sekaligus juga Bapak adaptasi. Betul, adaptasi. Adaptasinya. Nah, ini adaptasinya gimana nih, Pak Prof nih? Jadi belum tentu semua orang bisa cepat adaptif loh Pak dengan situasi ini. Jadi terhadap El Nino itu ya kita bisa lakukan kan ada mitigasi, aksi mitigasi itu kan pencegahan. Yang kedua adaptasi. Nah, kalau pencegahan itu terkait dengan bagaimana kita menekan emisi gas rumah kaca agar climate change itu jangan terlalu cepat dan jangan terlalu kencang. Nah, kalau adaptasi ini kan sudah terjadi. Nah, kita harus menyesuaikan diri dong. Nah, misalnya El Nino, tadi kan air kurang. Ya kan? Nah, kita harus menyesuaikan diri dengan berkurangnya air itu. Caranya apa? Efisien. Apa itu? Irigasi tetes. Sesungguhnya yang perlu lembab itu sebetulnya yang di daerah perakaran. Itu yang disebut sebagai rhizosphere ya. Daerah perakaran. Itu yang perlu lembab. Kalau jauh dari perakaran nggak apa-apa, kering juga. Jadi yang diirigasi itu adalah yang dekat perakaran, yang rhizosphere itu. Jadi begitu. Bapak juga harus menyebar dong Pak. Jangan yang ke petani-petani cerdas aja. Kalau kita yang petani-petani konvensional ini juga kebagian juga lah. Ada yang konvensional, ada caranya. Jadi caranya ya sekali lagi kita fokus di rhizosphere, kita fokus di tanah-tanah yang dekat perakaran. Berarti kita fokus di lahan-lahan pertanian kita. Nah, kita harus gunakan teknologi yang bisa mengkonservasi, melestarikan air di situ. Caranya gimana? Tambah arang.
atau disebut sebagai biochar. Nah, biochar itu ya Bang Herman, dia bisa memegang air 3 sampai 6 kali lipat dirinya sendiri. Jadi kalau saya petani konvensional mau beralih ke smart farming nggak terlalu berat banget gitu, Enggak. Pak? Waduh, saya agak-agak serem juga tadi saya. Smart farming itu tidak harus di dalam greenhouse, tidak. Di open field juga boleh smart farming. Nah, Jadi, termasuk jangan terlalu patah semangat dulu. jangan dulu. Teknologinya ini enggak ya, enggak, Pak? Enggak, teknologi itu banyak macamnya. Tergantung kondisi lahan pertanian kita, tergantung kita juga. Nah, terkait dengan yang open field, yang misalnya petani konvensional, nah gunakan arang, gunakan kompos ya di sekitar tanaman kita. Nah, nanti si kompos itu, si arang itu dia akan memegang air sehingga pada saat kering ya tanah tetap lembab begitu. Jadi nggak apa-apa kering juga kalau di luar. Yang penting di rhizosphere lembab sehingga tanaman itu bisa proses tumbuh dengan baik. Begitu caranya. Berarti sini saya mau iris tipis-tipis dulu lagi nih, Pak. Iya. Prof. Berarti peran penyuluh di sini. Iya, itu sangat urgen, Harus sangat Bapak penting. transfer ilmunya, Benar. penyuluh dia harus menyebar dia. Gimana nih? Benar. Yang penyuluh kan di bawah naungannya Pak. Ya, makanya saya tuh gencar banget ini kepada para penyuluh, terutama antisipasi El Nino ini ya. Intinya yang pertama ya, bagaimana kita mendapatkan air alternatif selain dari hujan. Misalkan kita menggunakan air tanah, air bawah tanah, dipompa ke atas sehingga dia bisa mengairi lahan pertanian kita, atau air permukaan dari sungai misalkan. Sungai yang besar itu walaupun kemarau dia tetap airnya ada. Sodet, belokan ke lahan-lahan pertanian kita, akan masih tetap ada air. Ya, kemudian irigasinya dong. Jangan irigasi lep digelontorin begitu aja. Kalau digelontorin itu yang terbuang banyak. Ada yang menguap, ada yang menyerap ke dalam, ada yang lari kemana-mana, ya kan? Nah, kita gunakan irigasi tetes. Kenapa irigasi tetes? Itu kan cuma tes di sekitar akar tanaman. Jadi betul-betul efektif dan efisien di situ. Gitu. Di saat yang sama, kita juga kalau di open feed, gunakan biochar, gunakan arang, gunakan kompos, sehingga air itu bisa bertahan lama di rhizosphere itu. Meskipun kemarau panjang, tapi tanah tetap lembab. Begitu, Bang Ella. Kalau trennya peralihan dari petani konvensional ke smart farming ini Bapak lihat di lapangan gimana Pak? Ya, trennya sebetulnya ini lebih mengarah ke tentu saja petani milenial ya. Iya. Ya, petani milenial itu kan otaknya kan cerdas. Iya. Dia begitu dengar smart farming itu langsung, oh smart farming itu apa sih gitu kan. Iya. Dia langsung, nah itu kayak Mas Huda. Mas Huda yang di Pasuruan itu yang dekat Gosiah itu. Itu keren itu. Cabai sampai 2 meter itu. Cabai sampai 2 meter, bayangkan. Yang paling membuat saya kagum sama dia itu, ya HPP-nya itu rendah. Dia bilang ke saya, Pak, harga cabai berapapun, itu saya jambanin katanya. Oh, karena biaya produksi dia minim kan? Minim sekali. Nah, HPP cabai itu sebetulnya 18.000 sampai 20.000 rupiah per kilogram. Iya. Dia bisa tekan ke serendah-rendahnya di bawah 5.000. Oh, jadi seni penjual 10.000 harga cabai dia masih margin laba. 5.000 aja dia masih untung. Aduh, ini keren kan? Nah, caranya apa? Smart farming. Gimana Bapak menularkan muncul Masuda Gusia-Gusia baru, Pak? Nah, itu yang paling penting. Nah, ini makanya ini acara Bang Herman juga menurut saya ini sangat inspiratif, memberikan inspirasi kepada milenial kita bahwa ini ada smart farming loh. Dia bisa tekan HPP serendah-rendahnya. Dia bisa genyot produktivitas setinggi-tingginya. Dia bisa perbaiki kualitas yang lebih keren lagi kepada seluruh petani milenial di Indonesia melalui ya bincang-bincang tipis ini. Berarti analisis ekonominya kalau udah smart farming, biaya produksi ditekan seminim mungkin, produktivitas harga digenjot setinggi mungkin. Setinggi mungkin. Itulah smart farming. Maka outputnya sejahtera. Persis. Begitu. Baik. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Profesor Dr. Deddy Nur Samsi. Sampai bertemu kembali.